Hereditary merupakan karya film pertama dari Ari Aster. Film ini diperankan oleh Toni Collette, Alex Wolff, dan Millie Shapiro. Scene ini dibuka dari pemakaman Ellen, ibu Annie yang meninggal dunia. Saat itu keluarga Graham sangat terpukul akibat kejadian tersebut. Annie, anak dari Ellen, seorang miniatur artis, memiliki suami bernama Steve dan dua anak yaitu Peter dan Charlie. Ellen memiliki kehidupan yang sama tertutupnya dengan Annie. Bahkan hubungan keduanya kurang baik sejak lama. Namun, sejak kelahiran anak keduanya, Charlie, Annie perlahan membuka diri pada ibunya. Charlie yang memiliki kepribadian unik dan berbeda dari anak-anak sebayanya sehingga menjadi cucu kesayangan dari sang nenek. Sejak meninggalnya Ellen, sang nenek, banyak teror dan kejadian-kejadian aneh di keluarga mereka. Pada malam itu, Annie membuka foto album keluarganya dan menemukan buku catatan tentang spiritual milik Ellen. Di dalam buku tersebut ada surat dari Ellen untuk Annie yang berisi permohonan maaf karena tidak menceritakan semua cerita dan menyinggung soal pengorbanan. Annie pun bingung dan segera menyimpan kembali buku tersebut ke dalam box. Keesokan paginya, Charlie berada di sekolah dan sedang belajar. Tetapi guru mendekati Charlie dan menyuruhnya menyelesaikan kuis. Charlie yang hendak memulai kuis tersebut pun terkejut, karena tiba-tiba ada seekor burung menabrak kaca kelas. Setelah bel pulang sekolah, Charlie pun menghampiri lokasi burung yang menabrak kaca tersebut. Charlie menghampiri seekor burung itu dan menggunting kepala burung itu untuk dibawa pulang. Malamnya, Annie pergi ke tempat grup konseling menceritakan apa yang terjadi tempo hari tentang ibunya yang meninggal dunia. Keesokan harinya, Charlie sedang membuat sesuatu di rumah pohon. Tiba-tiba ada kilatan cahaya muncul. Karena penasaran, Charlie pun menghampiri kilatan tersebut. Charlie pun melihat neneknya yang sedang dikelilingi api dari jauh dan memanggilnya. Tetapi, Annie pun menghampiri Charlie dan memarahinya karena keluar rumah tidak memakai alas kaki. Lalu adegan pun berganti kepada Peter yang ingin pergi ke suatu acara sekolah dan izin kepada ibunya. Ibunya mengizinkan Peter jika Charlie adiknya ikut pergi ke pesta dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Singkat cerita, Peter pun sampai ke lokasi pesta tersebut. Peter pun menyuruh adiknya mengambil kue coklat yang dibagikan di pesta. Namun, Charlie ragu untuk mengambil karena tidak mengenal siapapun. Tetapi Peter tetap bersikeras untuk menyuruh adiknya untuk menikmati pesta sendirian. Peter pun menghampiri temannya. Sedangkan Charlie akhirnya mengambil kue coklat dan memakannya. Tiba-tiba setelah Charlie memakan kue coklat tersebut, dia merasa sulit bernafas dan menghampiri Peter. Charlie bilang pada Peter tenggorokannya bengkak akibat kue coklat yang ia makan. Akhirnya Peter segera membawa Charlie pulang dari pesta. Dalam perjalanan, Charlie merasa kesakitan dan tidak dapat bernafas. Peter pun menenangkan Charlie, bilang padanya kita akan segera sampai ke rumah sakit. Charlie yang tidak kuat tiba-tiba membuka kaca mobil dan segera menghirup udara di luar. Dengan kecepatan penuh, Peter membawa mobil. Tiba-tiba ada mayat rusa di tengah jalan yang membuat Peter membanting setir ke bahu jalan. Charlie pun berteriak karena tepat di depan wajahnya ada tiang dan membentur kepala Charlie. Peter terkejut dan mobil pun berhenti. Peter gemetar dan meninggalkan kepala Charlie yang tergeletak di bahu jalan. Dengan rasa penyesalan, Peter pun pulang ke rumah. Keesokannya, Annie menangis tidak karuan karena telah kehilangan dua keluarganya yang berharga. Pertama, ibunya Ellen. Kedua, putri bungsunya Charlie. Annie sangat terpukul akibat kejadian tersebut. Untuk melepas kesedihannya, Annie pun mengunjungi grup konseling yang biasa ia datangi. Namun, Annie sedikit ragu untuk bercerita tentang hal yang ia timpa dan keluarganya. Ketika Annie ingin beranjak pergi, wanita bernama Joan menghampiri. Ia merupakan salah satu anggota dari grup konseling seperti Annie. Joan pun menghadang Annie dan bercerita sedikit tentang keluarganya dan meninggalkan nomornya kepada Annie jika membutuhkan orang untuk diajak bicara. Singkat cerita, Annie akhirnya menghubungi Joan untuk bercerita sedikit mengenai musibah yang ia lalui. Joan menyambut Annie dengan baik, lalu Annie akhirnya bercerita mengenai musibah yang menimpa keluarganya. Malam pun tiba. Annie, Steve, dan Peter sedang makan malam dan merasa canggung. Akhirnya obrolan pun dibuka dengan amukan Annie yang tidak terkontrol karena perbuatan Peter tempo hari. Steve berusaha menenangkan Annie, tetapi Annie pergi meninggalkan makan malam dan bergegas tidur.
Rasa bersalah yang sangat besar tertanam dalam pikiran Peter setiap harinya. Singkat cerita, Annie yang sedang berbelanja bertemu Joan di pusat perbelanjaan dan Joan akhirnya menawarkan sesuatu, yaitu sebuah praktek medium spiritual yang dapat berkomunikasi dengan orang yang sudah tiada kepada Annie. Akhirnya, Annie tertarik dengan tawaran Joan tersebut. Dimulailah praktek ritual yang dibicarakan Joan. Joan memulai komunikasi dengan roh cucunya. Ritual itu pun berhasil dan roh cucunya menjawab dengan medium gelas, kapur, dan papan tulis kecil. Annie bereaksi sangat terkejut dan bingung karena ritual itu nyata dan tidak ingin berurusan dengan hal-hal spiritual yang aneh. Annie pun meninggalkan Joan. Malamnya, ketika Annie hendak tidur, ia pun mulai berhalusinasi. Dimulai dari Peter, yang dikerumuni banyak semut dan api yang muncul di depan mata Annie. Annie pun terbangun dan sedikit lega karena itu semua hanya mimpi. Annie akhirnya mencoba apa yang disarankan Joan, yaitu membuat sebuah ritual komunikasi dengan roh. Steve dan Peter dipaksa Annie untuk mengikuti ritual tersebut. Ritual berhasil ketika Annie memanggil roh Charlie. Steve dan Peter terkejut dan Peter pun histeris. Peter meminta maaf kepada Charlie. Tiba-tiba lilin kecil menjemur ke atas mengejutkan mereka. Setelah kejadian itu, Peter semakin tersiksa oleh penglihatan dan pengalaman yang mengganggu pikirannya. Annie, karena terganggu kejadian aneh, akhirnya mencari buku spiritual yang diberikan oleh Ellen. Annie mencoba membakar buku itu dengan api, tetapi lengan Annie juga ikut terbakar. Annie pun segera mematikan api di lengan dan di buku tersebut. Annie semakin bingung. Ia pun pergi mengunjungi Joan untuk bertanya mengenai keanehan di keluarganya. Tetapi Annie justru menemukan sesuatu yang janggal pada Joan. Annie pun beranjak pulang ke rumah dan mengecek sesuatu di dalam box. Ia menemukan banyak sekali kaset bertuliskan nama dengan motif yang sama milik ibunya Ellen dan teman ibunya. Annie juga menemukan buku yang berjudul Invocation, yang artinya doa. Annie pun mengecek buku tersebut, lalu ia menemukan tulisan ritual yang dimana tulisan tersebut mengacu pada ritual King Paimon untuk mencari wadah seseorang untuk dijadikan Raja Kerusakan atau God of Mischief. Di tulisan tersebut, bahwa King Paimon membutuhkan wadah seorang laki-laki untuk dijadikan raja baru sebagai tumbalnya. Annie juga menemukan album foto ibunya, Ellen, dan Joan sedang berpesta saat itu. Kejanggalan tersebut terungkap bahwa target yang akan dijadikan tumbal ialah Peter, anaknya sendiri. Annie juga mengecek loteng karena terciumnya bau busuk dari atas rumahnya. Dan ternyata, Annie menemukan mayat dan gambar ritual di lotengnya. Steve, ayah Peter, juga sedang kebingungan kenapa makam Ellen sempat dirusak dan belum memberitahu kepada Annie. Peter, yang berada di sekolah, seperti dirasuki, yang membuat dirinya membenturkan kepala ke meja. Singkat cerita, Peter pun diobati dan dibawa ayahnya pulang ke rumah. Pada malam itu, Annie membuka semua rahasia Ellen mengenai ritual King Paimon kepada suaminya, Steve, dan memberitahunya bahwa Peterlah yang menjadi target tumbalnya. Annie menyuruh Steve untuk membakar buku doa tersebut, namun naas. Pada saat hendak membakar buku tersebut, Steve juga ikut terbakar hangus. Adegan berpindah pada Peter, yang terbangun dari tidurnya. Peter hendak mencari orang tuanya dan menemukan ayahnya yang terbakar hangus dekat tungku api. Peter kebingungan dan menangis. Tiba-tiba, Peter menyadari sesuatu di belakangnya, seperti ada yang ingin mengejar. Peter pun melarikan diri ke loteng rumahnya. Yang mengejarnya adalah ibunya yang sudah kerasukan. Setelah itu, Peter mengecek sekitar loteng dan menemukan banyak sekali lilin seperti ritual. Peter juga melihat ibunya di atas sedang memotong lehernya sendiri. Ia juga melihat penampakan aneh. Peter pun terkejut dan melompat dari jendela loteng tersebut. Setelah terjatuh, Peter melihat ibunya terbang mengarah ke rumah pohon. Karena penasaran, Peter pun menghampiri rumah pohon tersebut. Ketika sampai di rumah pohon, banyak mayat-mayat yang bersujud ke arah Peter. Seolah-olah ia sudah dinobatkan menjadi Raja Paimon. Ia juga melihat manekin yang diberi mahkota dan foto neneknya, Ellen. Peter akhirnya sudah dirasuki dan dinobatkan sebagai King Paimon. Dan ada sebuah kalimat terakhir dalam adegan ini. Kami telah melihat ke barat laut.
dan mempersilahkanmu masuk. Kami telah mengoreksi tubuh wanita pertamamu dan memberimu sekarang tubuh anak laki-laki yang sehat ini. Kami menolak Trinitas dan berdoa dengan sepenuh hati padamu. Paimon yang hebat, beri kami pengetahuan tentang semua rahasia. Bawakan kami kehormatan, kekayaan, dan keluarga yang baik. Ikat semua pria sesuai keinginan kami, karena kami telah mengikat diri kami untuk saat ini dan selamanya untukmu. Hidup Paimon. Kalian bisa komen pendapat kalian tentang film ini dan bantu channel ini tetap berkembang dengan like dan subscribe. See you on the next scary movie, fams.